Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia. Pengertian revolusi Perancis. Menurut Wikipedia Ensiklopedia, revolusi Perancis ini terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi Perancis ini adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik yang terjadi di Perancis dan memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis, lebih luas lagi terhadap Eropa keseluruhan. Masa ini yaitu masa di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Yang selanjutnya yakni penyebab revolusi Prancis. Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu kemarahan terhadap absolutisme kerajaan. Yang kedua, situasi ekonomi yang buruk sebagian disebabkan oleh keterlibatan Prancis dan bantuan terhadap revolusi Amerika. Ketiga, kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan politik oleh kelas profesional yang ambisius. 4. Kegagalan Louis menangani gejala-gejala secara efektif. Selanjutnya yakni terjadinya Perang Revolusi Perancis. Tanggal 14 Juli tahun 1789 merupakan puncak kemarahan rakyat yang ditandai dengan penyerbuan dan meluluh lantakan penjara Bastille. Hari itu juga merupakan awal dimulainya revolusi Prancis yang kelak menjadi inspirasi revolusi di sejumlah negara Eropa dan juga revolusi industri. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu berakhirnya revolusi Perancis. Revolusi Perancis berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Selanjutnya, Napoleon Bonaparte diangkat menjadi Kaisar Perancis. Perancis di bawah pemerintahan revolusioner membentuk negara dengan tentara yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte sendiri yang memiliki semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Sementara itu, rakyat Perancis terus mengobarkan revolusi. Para rakyat menyanyikan lagu Marseillaise yang sekarang menjadi lagu nasional Perancis. Dalam perjalanan revolusi, pada Perang Koalisi 6 tahun 1814, Perancis dikalahkan pasukan koalisi dan Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Kemudian tahun 1815, Napoleon Bonaparte meloloskan diri dan terjadi Perang Koalisi ke-7. Perancis dikalahkan lagi dan Napoleon dibuang lagi ke Pulau Santa Helena. Pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia diantaranya adalah munculnya berbagai paham, yang paham tersebut sangat berperan dalam proses Indonesia dalam mencari jalan menuju kedaulatan dan mencari kebebasan. Beberapa paham tersebut diantaranya adalah paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini merupakan paham yang berkembang di daratan Eropa, tepatnya setelah terjadi peristiwa revolusi Prancis. Paham tersebut menyebar dengan cepat ke daratan Asia maupun Afrika, tak terkecuali ke negara Indonesia. Paham tersebut berkembang dalam perlawanan Indonesia atas imperialisme Barat, yakni melawan penjajahan Belanda. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang menjadi pelopor penyebaran paham nasionalisme di Indonesia, dan kemudian muncul berbagai organisasi lain yang menjadi atau yang menganut paham nasionalisme ini. Yang kedua adalah paham demokrasi. Paham demokrasi ini muncul di Indonesia pada abad ke-20. Paham demokrasi ini merupakan dampak dari revolusi Perancis. Dan penyebaran paham demokrasi di Indonesia merupakan bukti bahwa paham ini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia.
Bukti dari berkembangnya paham demokrasi di Indonesia adalah adanya sistem parlemen, yaitu dan bentuk-bentuk perjuangan serta asas-asas sistem parlemen terinspirasi dari Revolusi Prancis. Yang ketiga adalah paham persatuan. Dari peristiwa Revolusi Prancis telah memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan membutuhkan persatuan dari beberapa elemen dari bangsa itu sendiri. Salah satu bukti adanya persatuan dari bangsa Indonesia setelah Revolusi Prancis adalah ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.